Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu ya. Nampak ibu-ibu semakin berbobot. Lima tahun lalu baru 50 kilo, sekarang sudah hampir 60 kilo ya. Berarti makin berbobot kan Bu ya. Tapi itu pertanda bahwa yang kita makan itu menjadi keberkahan buat tubuh kita. Dan memang alhamdulillah saya bersyukur ibu sekalian, pagi ini dapat bermuajahah, bertatap muka dari jamaah orang-orang yang dari aura mukanya kelihatan ini calon penghuni surga ya, auranya aura surga, bukan aura kasbon gitu ya. Ya. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf kalau hadir di Al-Hijrah itu apa kayak nguyahi segoro Bu ya. Apa nguyuhi segoro? Kan sama-sama ya ini ya. Nah ini siap, makasih. Iya, alhamdulillah. Ini saya tidak nyaman kalau mic-nya begini. Ya. Saya ini kan kalau di Al-Hijrah itu bagaikan anaknya Bu. Ketika Al-Hijrah ini berdiri, saya ini baru mau keluar dari asrama Masjid Syuhada. Asrama saya dulu di sebelah sana Bu, yang sekarang jadi SD. Waktu itu yayasan baru beli rumah di seberang sana dari Bu Zainal. Pada saat itu juga Al-Hijrah berdiri, sehingga pengajian Al-Hijrah pertama-tama itu belum di sini kan, masih pindah-pindah tempat ya, zamannya Bu Mimin dan segala macam ya. Jadi ibu-ibu jamaah yang kenal saya berarti sudah tua umurnya. Ya alhamdulillah, atau istiqomah karena Al-Hijrah sudah cukup lama ya. Nah ini Bu Mariantoni tokoh kita ini, alhamdulillah, terima kasih Bu ya, udah sekian purnama tidak ketemu ya, saya juga pergi-pergi kemana-mana. Baik sekalian, yang belum kenal perkenalkan, saya dikasih nama Muhammad Ansori oleh bapak saya. Asli saya dari Jawa Barat, jadi kalau jadi kiai cocoklah Muhammad Ansori Al-Jabari, kan orang Jawa Barat kan. Kalau orang Jawa Tengah pasti Al-Jatengi ya, kan Jawa Tengah Al-Jatengi ya, ini Jawa Barat Al-Jabari. Saya tanya sama bapak itu, mengapa saya dikasih nama Muhammad Ansori? Jawabannya supaya betah di Jogja. Alasannya apa? Ya supaya akrab dengan Muhammadiyah tapi juga tetap berteman dengan NU, maka namanya Muhammad Ansori. Muhammadnya untuk Muhammadiyah, Ansornya NU. Nah, jadi kalau ditanya ormasnya apa, saya ormasnya Muhammadinu ya. Kira-kira begitu ya. Baik sekalian, waktu kita tidak panjang ya, saya saking senengnya saja gitu. Lanjut saja, saya bingung ketika Bu Diah menghubungi temanya tentang toxic parenting. Dari segi pengalaman jelas ibu-ibu lebih pengalaman dari saya ya, setidak-tidaknya ibu lebih pengalaman melahirkan. Saya kan tidak punya pengalaman melahirkan ya. Iya kan, kalau kita ditanya itu, saya ditanya itu asal usul, saya ditanya apa asal usul dari mana, saya bilang saya asalnya dari ibu, cuma yang usul bapak, asal usulnya. Jadi saya pengusul saja ya. Jadi
pengalaman sebagai parenting, sebagai parent, sebagai seorang tua, ibu lebih pengalaman dari saya, ya. Setidak-tidaknya ibu sudah pengalaman melahirkan. Nah, saya tidak punya pengalaman itu. Dari segi usia pun barangkali beberapa kan ada usianya di atas saya, walaupun mungkin ada yang di bawah saya, tapi minim sekali yang di bawah saya. Kelihatan ada yang masih muda, ada yang mudah-mudahan masih, ya kan? Dari segi usia. Ngapunten ibu usia di atas 50 tahun kan? Yang kacamata ibu di atas 50 tahun ya? Ya, kelihatan casingnya kok. Nggak bisa dibohongi. Berarti pengalaman ibu kan lebih banyak daripada saya gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ya udah saling mengingatkan saja sebagai keluarga besar di Masjid Syuhada ini. Nah, ibu-ibu, menjadi orang tua itu tidak pernah berhenti belajar. Belajarnya seumur hidup. Apa anak 11 itu lalu kemudian semakin banyak anak semakin lihai? Enggak, karena setiap anak berbeda. Setiap anak lahir, seperti guru ya, guru TK ini ada orang mengatakan, saya ngajarnya sudah 30 tahun. Iya, ngajarnya, tetapi belajarnya setiap saat, karena setiap anak masuk karakternya berbeda dengan yang lama. Anak ini semakin kesini kan bu, semakin apa? Semakin cerdas, semakin berani, semakin pede, ya kan? Bahkan anak sekarang itu berani ngerjain gurunya. Iya. Ngapunten bu, karakter orang kan dipengaruhi oleh nama ya. Dulu orang Jawa ini yang lahir di bawah tahun 50, ibu perhatikan, nama-nama di Jawa itu yang lahir di bawah tahun 50 itu satu kata bu, rata-rata satu kata. Pengucapannya tuh kalau nggak mingkem senyum. Iya, coba perhatikan aja. Dulu yang orang Jawa, orang Jogja aja yang lahir sebelum tahun 50 cuma satu nama, satu kata namanya itu, pengucapannya kalau nggak mingkem senyum. Siapa namanya? Tugiem. Mingkem kan? Tuminem, ya mingkem kan? Siapa namanya? Tugimin, senyum kan? Parmini, senyum kan? Ya, dulu itu kalau nggak mingkem senyum. Anak sekarang bu, pengucapannya udah mangap. Siapa namanya? Nadia, mangap. Adiba, aja tuh. Zahra, mangap tuh. Ini kan anak sekarang bu, coba. Dulu, ibu perhatikan karakternya. Yang lahir sebelum 50, anak-anak itu kalau nggak mingkem senyum. Ibu sama orang tua itu kalau setuju senyum, tidak setuju mingkem. Udah nggak berani macam-macam. Dulu itu do ojo ngono gitu kan, misalkan langsung mingkem, diem bu, walaupun di hatinya dongkol, tapi nggak berani. Anak sekarang bu mangap. Ibunya baru ngomong satu kata, dia jawab merepet satu paragraf, ya kan? Wah, iya kan? Dek, jangan gitu, apa lo lah, segala macam. Ya, lihat. Yang lahir tahun apa? 60, 70, 80 itu dua kata. Saya Muhammad Ansori dua kata, lahir sebelum tahun 80. Yang lahir 92.000 tiga kata. Di atas 2010 minimal 4 kata. Seperti judul makalah apa, Emma, Ratna, Kania, Fadilah, Salma. Lima kata tuh anak sekarang. Coba. Dan semakin kesini pengucapannya susah banget bu. Saya kasih tes aja ibu, masuklah ke TK Masjid Syuhada atau ke SD Masjid Syuhada, saya kasih waktu 1 hari menghafal nama anak satu kelas, saya jamin gak bakal hafal. Susah. Kalau dulu orang memberikan nama anak itu ya sesuai dengan weton hari lahir. Siapa namanya? Tugimin, Setu Legi malam Minggu. Nah, Tugimin. Siapa namanya? Suraji, bulan Sura tanggal siji. Siapa namanya? Darmaji, dahar 5 ngaku. Dulu begitu. Tempo hari saya ngisi pengajian di dekat SGM tuh ya, Mujamuju. Itu ada perumahan di situ. Nama anaknya bagus ya. Namanya Buing Tunov.
Saya bilang, Pak, ini nama Rusia. Bukan, Jawa asli. Kok Buingtunov? Itu singkatan, Pak. Singkatan apa? Rebu Pahing 7 November. Disingkat Buingtunov. Iya. Atau Aldino tuh. Alhamdulillah dia nongol gitu. Masih mending tidak Riben Darwis, ya urip yo ben modar yo wis gitu. Jadi nama saja menentukan karakter ya. Nah, karakternya berubah-ubah dan semakin kesini semakin berani. Anak-anak TK itu saya perhatikan ya, dulu saya pernah ketika saya di asrama itu liatin anak-anak TK itu ditanya sama bu guru itu. Dikira pertanyaan begini, "Anak-anak, tahu enggak nabi siapa yang penyebutannya disebutkan paling banyak ranking 1?" Anak gak bilang, "Gak tahu bu guru." Gurunya bilang, "Namanya Nabi Muhammad." Mengapa? Nabi Muhammad itu ya, kalau adzan disebut, kalau sholawat disebut, paling banyak disebut ranking pertama itu Nabi Muhammad. Oke, sekarang ranking kedua siapa anak-anak? Gak tahu bu guru, gitu kan? Oh, nabi yang kedua tuh Nabi Ibrahim. Kenapa? Kalau sholawat kadang disebut namanya, tapi adzan tidak pernah disebut, gitu kan? Ranking kedua Nabi Ibrahim. Ada anak yang lari ke depan, "Bu, ibu, sekarang aku yang nanya, boleh nggak?" "Nanya apa, Mas?" "Nabi apa yang namanya jadi judul lagu dangdut?" Gurunya nggak tahu, itu pertanyaan tiba-tiba, nggak ada persiapan. Tapi kan guru tidak pernah kalah. Dia biasanya metodenya kalau guru atau dosen tidak bisa itu dilempar lagi kan? Biasanya kalau nggak bisa dilempar lagi kepada apa murid-muridnya. Ada nggak yang tahu nabi apa yang judul apa namanya judul lagu dangdut? Nggak tahu bu guru. Terus anak ini bilang, "Ibu nggak tahu?" Gitu kan? "Iya, ibu nggak tahu." "Cius," gitu kan? Iya, anak sekarang loh, "Cius," gitu kan? Dia bilang, "Cius," kata gurunya, "cacian deh lu," gitu kan? Sampai begini bu, telunjuknya hampir kena hidung ibu gurunya itu. Iya, "Cian deh lu," gitu. Ibunya kan daripada malu akhirnya apa? Nah, guru kan bagus tekniknya mendekati anak. "Oh iya, mas, mungkin masnya lebih banyak tahu dari ibu. Siapa nama nabinya?" Dia bilang, "Nabi Adam bu." "Kok Nabi Adam?" "Iya, lagunya begini bu, Adam mbah dukun yang sedang ngobatin pasiennya." Ya. Iya, Adam. Ya, anak-anak sekarang memang lebih cerdas bu dan lebih pede. Ya, lebih pede. Nah, ibu juga, kita ini dilahirkan dari pola pendidikan yang zaman dulu menghadapi anak-anak yang pergaulannya hari ini ya dengan kritis yang luar biasa ya. Karena itu pelajarannya banyak dari orang tua itu, ujiannya sering mendadak ya, dan belum tentu lulus, tapi sekolahnya nggak ada. Jadi orang tua itu ya, belajarnya seumur hidup, pelajarannya banyak, ujiannya sering mendadak, belum tentu lulus, udah gitu tidak ada sekolahnya. Tapi semua rata-rata lancar jadi orang tua ya. Dan apa namanya, ada kebanggaan di situ. Dan Bapak Ibu mohon maaf, dan ini tidak boleh gagal, itu persoalannya. Kenapa? Kalau kita gagal menentukan tempat makan, penyesalannya sebentar aja. Sarapan pagi ya toh salah cari tempat makannya, menunya salah ya kan, menyesal kita. Udah siang diganti aja, pergi ke rumah makan yang lain, selesai urusan. Paling setengah hari kecewanya selesai. Kalau salah menentukan tempat cukur, ruginya paling sebulan nyesalnya ya. Mau dipangkas terlalu pendek gitu kan, ya udah nunggu. Saya juga bingung ya, ada pangkas rambut yang garansi gitu loh ya, garansinya kalau kependekan itu gimana itu ya, ditempel lagi gitu ya, tapi ya garansi pelayanan yang lain barangkali ya, ada pangkas rambut yang garansi. Nah, tetapi sekalian, gagal mendidik anak, salah mendidik anak,
Nyesalnya bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, bukan cuma di dunia, sampai akhirat. Itu sudah nggak ada sekolahnya, ya kan? Kalau gagal kita menyesalnya bukan cuma dunia, sampai akhirat. Kan banyak tuh kan, ya kita tahu ya ceritanya, seorang ayah sudah mau masuk surga, ya dibatalkan oleh MK, dibatalkan mau masuk surga gara-gara anaknya komplain, ya Allah, saya tidak rajin sholat itu, males sholat itu, iya, tetapi itu juga ada keterlibatan orang tua karena membiarkan saya, dia enak-enak ke masjid, saya dibiarin saja. Saya menuntut keadilan, kalau gitu saya ingin minta masuk ke nerakanya ditemenin oleh orang tua saya, kan begitu ya. Saya tidak perlu bacakan hadisnya ya Bu ya, biar intisarinya saja kalau biar cepat. Nah, ini satu ayat dalam Al-Quran, An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. An-Nisa ayat 9. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati nanti itu meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah. Mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar, menjaga hak-hak keturunannya. Hadirin ibu-ibu rahimakumullah, keturunan yang lemah itu ya, menurut Asy-Syafi'i 4 yang dikhawatirkan. 1, lemah akidahnya. 2, lemah ibadahnya. 3, lemah ilmunya. Dan yang keempat, lemah ekonominya. Itu dzurriyyatan dhi'afa itu. Semua orang takut, ya, khawatir punya keturunan, ya, yang kita tinggalkan itu punya lemah ini. Terutama lemah akidah ibadah. Dan akidah ibadah itu harus dilandasi oleh kekuatan ilmunya. Maka dalam Al-Quran itu Allah tegaskan itu. Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mengombinasikan, memadukan antara kekuatan keimanan dan kekuatan ilmu itu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang padu padan antara iman dan ilmunya. Orang beriman saja kalau tidak punya ilmu, imannya tidak otentik karena tidak dasarkan pada ilmu. Ibadah saja kalau nggak pakai ilmu, ya bisa tidak diterima karena bisa salah-salah. Kan ibadah itu 2 syarat diterima itu. 1 ikhlas, 2 shawab. Ikhlas itu berkaitan dengan ya niat dalam hati kita bahwa ibadah karena Allah Ta'ala. Yang kedua shawab. Shawab itu yang dilakukan itu harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dulu kalau di Sunda itu ada cerita si Kabayan, Bu, ya. Si Kabayan kalau di Sunda itu, ya saya agak tahu ini tokoh imajiner. Si Kabayan ini ilmunya sedikit, tapi kadang dia gengsinya tinggi. Suatu saat ada orang meninggal, dia ngelayat, ya karena Kabayan tuh gengsinya tinggi, ngelayat itu pakai jas, pakai peci, pakai dasi, keren deh pokoknya, keren. Sampai ke tempat takziah itu sudah diumumkan, bapak-bapak yang mau menyolatkan jenazah kami persilahkan. Lalu orang berkumpul tuh, termasuk Kabayan, semangat ya, pengen nyolatin jenazah.
Ketika ditentukan imamnya, iki sopo sing jadi imam. Nah, ini pakaiannya paling bagus ini. Udah dah, Mas aja jadi imam. Kan gitu. Kabayan yang jadi imam. Ibu sering, pernah kami di Syuhada ini juga sama, ketipu sama orang. Ketika saya di asrama, waktu itu belum ada imam tetap. Dan ini asbabul wurud mengapa di masjid ada imam tetap. Dulu ketika kami di asrama ke sini nggak ada imam tetapnya. Lalu kemudian begitu sholat asar ya, sholat asar itu bingung kami siapa yang jadi imam. Ada bapak-bapak pakai jubah, pakai udeng gitu ya, karena waktu itu kan Agim lagi tenar-tenarnya, jadi ustadz niru pakaiannya seperti Agim ya kan ya, Agim ya, anaknya akeh golek istri meneh ya, singkatan itu ya. Jadi kami bilang, udah Pak, antum aja jadi imam. Karena kita melihat, oh ini ustadz nih. Ternyata dia mau jadi imam di sini. Kami di sini nih, saya di sini nih, saya di sini. Makmumnya orang asrama, komat kan, di sini imamnya. Rupanya ibu, awalnya aman bu. Begitu sujud, kami curiga, sujudnya lama banget. Lama nih sujudnya, nggak bangkit. Ya. Terus saya sebagai makmum di sini penasaran. Ya saya kan kalau makmum, kalau imamnya kelamaan kan penasaran, imam ngopo itu imam. Ketika sujud, akhirnya noleh saya. Noleh, walaupun batal kan, noleh gitu. Ternyata dia berdiri di pojok sini. Bilang, ketipu katanya. Ternyata itu orang gila. Orang nggak waras. Jadi kami ketipu di sini. Ya. Saya 2 kali bu di sini ketipu sama penampilan orang itu. Selama saya di asrama 2 kali ketipu sama penampilan orang. Satu yang kami anggap sebagai ustadz, ternyata dia orang sedeng gitu. Ya. Yang kedua kami ketipu itu sama orang pakai cadar, ngapunten. Masuk ke toilet putri, masuk ke musola putri, cipika-cipiki sama jamaah putri. Kebetulan yang dicipika-cipiki anak asrama putri bilang sama saya, waktu itu saya ketua asrama, Kak, itu ada orang aneh. Mengapa? Cipika-cipika kok dadanya keras gitu kan? Ya tahu dia. Kami curiga. Yang mana orangnya itu? Saya bilang, kalau dia nanti ke toilet, ikutin. Karena toiletnya sebelah situ. Diikutin. Ternyata habis itu, Kak, mencurigakan tangannya. Lalu kemudian saya panggil sama satpam ke situ, pojokan itu saya panggil, saya bilang buka, suruh buka. Dia awalnya nggak mau, akhirnya kita paksa buka. Begitu dibuka berkumis ternyata di sini, langsung kami tampar itu. Jadi saya sekali-kalinya nampar orang tuh ya di sini, gitu. Ya ketipu sama penampilannya. Nah, si Kabayan tadi itu, si Kabayan kemudian dia jadi imam. Cuma kan dia nggak tahu kaifiyah sholat jenazah. Mau nanya gengsi, repot ya, udah bodoh gengsi lagi kan. Akhirnya dia survei, dia bilang udah deh saya sholat jenazah baca Fatihah yang keras, kalau diaminkan sama jamaah berarti bener. Iya, dia jadi imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaahnya kaget, kok dengarin sholat jenazah bacanya jahar, tapi ngoreksinya sama-sama nggak tahu, bingung juga. Begitu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, spontan jamaahnya bilang amin. Kabayan bilang, oh berarti bener sholat jenazah tuh kayak begini. Sudah gitu baca surat, habis ruku dia ya habis ruku gitu ya, kemudian berdiri lagi, kemudian sujud segala macam ya. Ada kiai datang, ini orang sholat jenazah aneh, pakai ruku pakai sujud. Tapi kan kiai orangnya bijak, dipanggil, Kang Kabayan sini, saya pengen ngobrol. Dibawa ke pinggir rumah itu, dibilang, Kang, panjenengan kok sholatnya tadi kok pakai ruku pakai sujud? Ya lapo, katakan orang Jawa Timur kan, lapo katakan. Siapa yang bilang, emang kenapa? Kiainya menjawab, Kang Kabayan,
Yang namanya sholat jenazah itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, cukup dengan 4 takbir saja. Yang pertama takbir, kemudian Fatihah, takbir lagi, sholawat, kan begitu kan dijelasin. Kabayan sebenarnya dalam hati mengakui, oh itu toh caranya, tapi kan gengsi, ya itu bahaya nih, wis bodoh gengsi itu. Ya. Dia bilang sama Kiai, Pak Kiai, saya juga tahu sholat jenazah itu begitu seperti yang jenengan jelaskan. Loh, lah itu kenapa jenengan sholatnya pakai ruku, pakai sujud? Ini masalahnya jenazahnya kebanyakan dosa, Pak Kiai. Ngeles tuh. Kalau saya sholatnya seperti jenengan tidak pakai ruku, pakai sujud, khawatir tidak diampuni dosanya, sehingga saya tambahkan ruku sama sujud. Wis bodoh, gengsi, ngeles gitu ya. Itu namanya jahil murokab gitu. Ya, bodohnya kebangetan gitu. Ya. Jadi yang dikhawatirkan itu lemah akidahnya, ya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, dan lemah ekonominya. Ya. Di ayat yang lain di Al-Ahqaf kita menemukan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak tertulis di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami wasiatkan, kata Allah, kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, ya, mengasuhnya, menyapinya juga sangat susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, di ibunya mengandungnya sampai memisahnya itu 30 syahra, dalam jangka waktu 30 bulan. 30 bulan itu dihitung dari hamilnya, Bu. Dari hamil bulan pertama. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Tergantung hamilnya berapa bulan. Kalau hamilnya 9 bulan, berarti sisa di sapinya tinggal berapa? 21 bulan. 2 tahun kurang 3 bulan. Kalau hamilnya 7 bulan, ya, hamil 7 bulan, berarti nyisanya 23 bulan, 2 tahun kan. Maka di dalam ayat yang lain, wa fisaluhu fi amain, disafi dalam usia 2 tahun. Ya. Kalau di ayat ini 30 bulan itu dihitung dari hamilnya. Nah, hatta idza balagha asyuddahu. Ya, ini sampai wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, itu termasuk di dalamnya nanti ada ASI eksklusif. ASI eksklusif itu dia belum disapih kan? Berapa bulan? 6 bulan. Ya, eksklusif. ASI saja. ASI itu singkatan air susu ibu. Ya. Air susu ibu. Kalau saya, makanya anak-anak panggil ibunya tuh bunda atau ibu, tidak panggil umi, karena repot kalau singkatannya. Kalau air susu umi, ya repot itu disingkatnya. Gak usah saya jelasin, gak usah. Repot. Nah, ada penelitian ibu sekalian, kalau anak tidak mendapatkan ASI eksklusif,
biasanya secara fisik ringkih, ya dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, ya. Walaupun penyakit sekarang kan udah luar biasa warna-warna Bu ya. Dulu seingat saya yang namanya penyakit yang berat-berat itu, ya jantung, apa namanya, cuci darah segala macam itu rata-rata di atas orang di atas 60 tahun atau di atas 50 tahun. Sekarang tuh kalau ibu jalan-jalan ke rumah sakit, okay, jalan-jalan ke rumah sakit Harjolukito, apa Bethesda, kemudian RSI, sudah banyak orang-orang usianya di bawah 40 tahun cuci darah. Di Depok tuh, orang Jakarta itu, Depok rumahnya, tapi ke Fatmawati seminggu 3 kali cuci darah, anak kelas 1 SMA. Seminggu 3 kali cuci darah. Mengapa? Dia tidak pernah minum air bening. Saya tidak mengatakan air putih Bu ya, karena air putih itu susu. Kita kan sering kali salah konsep Bu ya. Saya bertamu itu, Pak mau minum apa? Teh, kopi, apa air putih aja ya? Saya bilang air putih aja. Begitu dikasih aqua, saya bilang, Bu lihat ini warnanya apa? Putih enggak? Ini bening, air putih itu susu. Jadi kalau saya minta air putih berarti dia harus dikasih susu gitu. Kita sering kali salah konsep. Nah, ibu-ibu sekarang banyak yang muda-muda. Orang tua dulu penyakitnya ya aman, cuma 3 penyakitnya itu. Pusing, keseleo, masuk angin, selesai. Maka cukup dibawa ke puskesmas, selesai. Wong puskesmas itu singkatan, pusing, keseleo, masuk angin. Lah orang sekarang penyakitnya rupa-rupa, aneh-aneh penyakitnya. Ya, karena salah satunya dari sini. Kenapa? Dulu ibu-ibu ini mengatur anak. Ibu saya anaknya 11. Saya anak ke-8. Banyak banget. Anak 11. Gimana Bu anaknya tidak banyak? Hidup di kampung tidak ada listrik, jam 8 sudah tidur. Iya. Jadi ibu saya itu luar biasa. Saya sering kali bercanda menyanyi di rumah tuh. Kalau ada ibu, ada bapak tuh nyanyi saya di rumah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, terus begitu sampai 11 kali. Hebat. Ibu saya ini sampai tidak pernah tahu kota karena setiap setahun setengah atau 2 tahun anaknya lahir. Mana waktu itu nggak ada pampers, nggak ada pampers, nggak ada pampers. Ya, makan anaknya ini sebentar, makan lagi, lanjut lagi segala macam, begitu terus. Itu sampai segitunya diurus. Nah, hari ini Ibu sekalian, banyak generasi muda kalau nikah itu ya, mau enaknya, tidak mau anaknya. Mau enaknya, tidak mau anaknya. Kalau nikah itu. Sehingga ketika dia punya anak bingung. Ya, mohon maaf. Kalau pagi mau kerja, jam 6:30 udah harus berangkat dari rumah. Anaknya belum mandi. Ya. Lalu diantrinlah ke mbahnya. Ya, Uti nitip ya. Itu. Anaknya belum mandi. Jadi utinya bertugas mandiin anak, nyuapin segala macam. Nanti sore menjelang maghrib baru pulang. Anaknya minta sudah mandi, sudah makan. Ya. Itu apa namanya? Itu akan pengaruh terhadap pengasuhan anak itu. Bagaimanapun anak yang diasuh oleh orang tuanya dibandingkan dengan neneknya, kakeknya akan berbeda. Bagaimanapun. Setegas-tegasnya kakek, kalau sama cucu kalah. Saya ini mau masuk rumah, ada bapak deket pintu, nggak berani lewat situ, muter lewat belakang. Tapi ponakan saya, cucunya bapak saya mau masuk rumah, kakeknya di situ selonjor, dilangkahi. Dan kakeknya, berarti bapak saya, nggak marah sama cucunya, coba sama anaknya, luar biasa ya.
Mengapa? Nggak enak sama menantu. Alasannya begitu. Gitu. Jadi setegas-tegasnya kakek, nenek terhadap cucu nggak bakal bisa tegas, dan itu berdampak pada pola pengasuhan anak itu. Pasti berdampak. Nah, baik, saya lanjutin. Nah, apa toksiknya ini? Kita masalahnya itu pertama pola asuhnya, yang kedua lingkungan pergaulannya, yang ketiga sumber belajarnya. Ini problem anak-anak kita. Pola asuhnya tadi sebagian sudah saya sampaikan. Ya, banyak generasi sekarang itu yang generasi kita ketika menikah tuh mau enaknya tidak mau anaknya. Mendidik sebenarnya menyekolahkan anak di TK itu kan karena kita punya keterbatasan waktu. Kewajiban mendidiknya sebenarnya dan mengasuhnya kita sebagai orang tuanya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak. Cuma hari ini banyak orang yang bekerja di luar segala macam, kesibukan segala macam, maka anaknya dititipin di sekolah, di PAUD segala macam. Nah, tapi banyak orang tua yang memperlakukan penitipan anak itu seperti nitipin sepeda motor di terminal. Pokoknya daftar, bayar, wis selesai. Itu. Banyak orang tua tidak mau terlibat dengan. Padahal ini, mohon maaf, anak ini satu kelas 15 anak begitu dengan karakter yang berbeda-beda, ya. Padahal guru juga terbatas waktu dan pemikirannya, dia punya masalah juga di rumah segala macam, ya. Dituntut oleh kita untuk luar biasa melayani anak kita, tidak fair juga. Apalagi tambah SOP-nya juga telat-telat bayarnya, gitu. Udah tidak fair kita. Pola asuh. Yang kedua lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan anak-anak kita luar biasa sekarang, luar biasa. Seringkali orang tua itu cari enaknya saja, tidak mau ribet, karena memang anak sekarang semakin kritis, belum lagi sumber belajar. Yang namanya gadget itu toksik luar biasa bagi anak-anak seumurannya, karena dia belum bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Itu awalnya gara-garanya ibunya itu pengen mudah saja. Ketika dia masak, anaknya rewel gitu. Daripada masak terganggu, dikasih HP, ya kan? Suruh ini. Anak ini ibu sekalian tidak mengerti cara menggunakan HP yang benar, sehingga dia pakai HP sambil tiduran begini. Padahal nonton layar monitor itu yang sehat harus 5 kali panjang diagonal jaraknya untuk kesehatan matanya. 5 kali panjang diagonal. Kalau HP-nya 10 in, diagonalnya berapa senti kali 5, segini jarak melihatnya. Dan jangan sampai tiduran telentang begini. Walaupun tidur kan tidak boleh telentang, Bu ya, nggak boleh, tenggorokannya rusak. Masa tang diteleng, ya rusak itu. Anak tidak mengerti. Belum lagi dia kelebihan waktunya segala macam, durasi. Boleh anak-anak sekali karena untuk kepentingan belajarnya boleh dikasih gadget, tetapi waktunya dibatasi dan ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Nah, sumber belajar ini demikian. Nah, sudah begitu sekalian, masih ada toksik yang diberikan orang tua. Apa itu? Satu, memanjakannya. Memanjakan. Biasanya karena orang tua ini, Bu, di zaman dulunya susah nih. Susah cari apa-apa wangel gitu. Sekarang sudah cukup sejahtera. Dia ingin yang dirasakan anak tidak seperti yang saya rasakan dulu. Jadi sekarang anak minta apapun dikasih. Apalagi kan sekarang punya punya segalanya. Mengapa anak-anak zaman dulu makannya lahap, geragas gitu? Ya, anak rumah Abu Lahab ya, makannya lahap banget ya. Sekarang anak-anak disuruh makan sayurnya susah ya. Kenapa? Salah satu penelitian mengatakan bahwa itu salah satu dampak di rumah ada kulkas. Kok bisa? Ya, ibu kalau ada kulkas biasanya belanja minimal untuk seminggu, ditaruh di atas kulkas. Anak melihat menunya cukup banyak itu. Dan kalau kebanyakan setiap saat, seleranya makannya menjadi kurang. Kalau dulu di rumah nggak ada apa-apa,
boro-boro ada kulkas, ya makan cuma sekali masak pagi, nanti yang dimakan siang sudah dingin nasinya dan tidak apa-apa. Orang ibu saya anaknya 11, kalau punya telur ditukar ke warung, ditukar dengan ikan asin, ya, karena biar kebagian. Jadi makan apapun pasti lahap banget karena yang dimakan sedikit. Kalau sekarang karena banyak banget di mejanya segala macam, nggak tertarik, biasa aja. Itu salah satu penelitian. Benar atau tidaknya mereka yang punya metode surveinya gitu. Tapi memang sekarang kecenderungannya begitu ya. Anak-anak sekarang makan sayur aja susah gitu. Yang mudah, yang simple-simple, yang praktis gitu ya. Sehingga Ramadan saja saya hitung kemarin itu di masjid saya di kampung itu, Ramadan saja buka puasa takjilan di masjid itu peringkat pertama tuh olive sama olap. Ya, ada olap bu asli nih. Iya, ada olive, sukses olive, ada followernya ya pesaing baru namanya olap. Jadi itu yang ditawarin jamaah sekarang. Orang tua pun makannya itu sekarang. Nah, memanjakan. Padahal ngapunten, banyak anak itu yang sebenarnya dia belum waktunya. Tapi orang tua bangga, seperti misalkan pakai sepeda motor. Kalau kepolisian menentukan bahwa anak itu, orang baru boleh mengendarai sepeda motor minimal usia 17 tahun, ada ilmunya, gak sembarangan. Ini anak-anak di kampung sekarang kelas 2-3 SD udah pakai sepeda motor kemana-mana. Ya, Ramadan kemarin masjid kami ketiban sampur gara-gara anak-anak itu pakai motor Tosa. Judulnya sih bagikan zakat, tapi zakat yang ada yayasan minta, Abu Bakar itu minta bantuan untuk panti asuhannya, kedapat jatahlah 70 kilo. Oleh anak-anak itu dianterin karena masjid sekarang punya bantuan motor Tosa. Lah anak-anak usia SMP semangat pakai Tosa tanpa sepengetahuan orang tua, dia nganter 70 kilo beras itu, berasnya 70 kilo, cuma di Tosa di belakang ada 7 anak yang numpang di situ. Ada 7 anak yang numpang di situ, gak pakai helm, ya, di Berbah tuh banyak sawah. Ya anak usia segitu lagi seneng-senengnya, ternyata dia tidak lihai, begitu belokan bablas ke sawah, plung. Yang satu patah di tangannya, yang segala macam. Saya bilang biaya perawatannya lebih mahal daripada berasnya. Ya, beras 70 kilo. Saya bilang pokoknya cuma 70 kilo itu diantar pakai sepeda motor 2 orang aja selesai. Gitu. Biayanya lebih lama. Tapi memang dia sebenarnya karena belum dewasa, belum bisa ngambil keputusan dengan baik. Nah, sekarang banyak orang tua yang bangga anaknya bisa pakai sepeda motor. Gitu. Tapi itu belum saatnya. Ngapunten ibu sekalian, kalau saya bandingkan kan begini sekalian. Nanti kalau waktunya habis dikabari bu ya. Sekarang ini kalau kita perkembangan manusia itu kan begini, orang psikologi perkembangan itu mengilustrasikan perkembangan manusia itu seperti ini jari. Ini jari apa ini bu? Kelingking. Ini jari manis. Ini jari tengah. Ini jari telunjuk. Ini jari jempol. Sepakat ya nama-namanya. Berarti ibu lulus TK semuanya ini. Ya, pas. Jari kelingking itu kalau di manusia itu bagaikan usia 0 sampai 10 tahun. 0 sampai 10 tahun itu seperti kelingking ibu. Fisiknya masih kecil, kekuatannya kurang, ngangkat apa-apa. Tapi jari ini kalau nggak ada kelingking, nggak ada kekuatan. Coba ibu 17 Agustus suruh tarik tambang, tapi syaratnya kelingking jangan ikut. Nggak ada kekuatan bu. Iya kan? Dia kuat kalau kelingkingnya ikut. Iya kan? Coba anak usia 0 sampai 10 tahun itu di rumah itu kalau ada bikin pusing, kalau nggak ada ngangenin. Ibu punya cucu ya, punya cucu. Sebulan aja nggak ada ke rumah, ditelepon, kapan cucuku diantar, ya kan? Datang dia sebentar seneng, tapi 1 jam kemudian stres. Guci jatuh, kaca pecah kan gitu tuh. Jadi anak seusianya mau makan disuapin, mau mandi dimandiin. Ya kan, usia segitu. Tapi dia sumber inspirasi, sumber kebahagiaan, sumber kekuatan dalam keluarga. Banyak suami istri yang tidak jadi cerai gara-gara punya anak. Dan banyak suami istri jadi cerai gara-gara alasannya tidak punya anak. 1.
Yang kedua, saya percepat. Ini jari manis. Jari manis itu ibarat manusia usia 11 sampai 20 tahun. Ya, masih belas-belas, masih punya welas asih, ya, lagi seneng-seneng, lagi manis-manisnya, namanya manis. Lagi manis-manisnya hidup. Ibu-ibu itu kan kelihatan cantik pada usia itu. 11 sampai 20 tahun tuh, ya. Kelihatan cantik banget. Ibu kan cantik karena apa coba? Ya. Ibu disebut cantik karena apa? Karena ada huruf C-nya. Kalau nggak ada C-nya jadi antik. Gitu aja pikir. Orang kita tuh kebanyakan dipikir apa-apa. Laki-laki itu kan gagah itu karena ada L-nya. Kalau nggak ada L jadi aki-aki. Ya kan? Nah, di usia 11-20 tahun itu lagi manis-manisnya tuh. Tapi mohon maaf nih, jari manis itu Bu, lihat nih. Ini dia, kalau yang lain di bawah, ini suruh berdiri cuma segini kemampuannya. Tapi begitu bareng, nih bisa. Ya kan? Kalau sendiri nggak bisa, cuma segini kemampuannya. Tapi bareng-bareng dengan yang lain bisa. Maka lihat tuh PSS sama PSIM yang tawuran tuh usia-usia segini, waninya keroyokan, baninya rame-rame. Kalau Ijen rawani Bu. Ya. Usia ini fisiknya makin gede, dia belum mandiri, beraninya keroyokan, tapi sudah susah diatur usia ini. Ya, jadi apa namanya? Gayanya lagi tinggi-tingginya. Ini kalau usia 20 tahun sampai semester 4 lah kuliah tuh, atau semester 5, semester 6, kira-kira begitu kuliah itu. Pada usia ini gaya tinggi-tinggi Bu, tapi kemampuannya kurang. HP tuh lebih keren daripada ibunya. Ya, punya anak HP-nya suaranya harus polifonik, ya kan? Ibunya poliklinik suara HP-nya itu, ya kan? Coba fiturnya harus lebih banyak daripada emaknya. HP itu ada Facebook-nya, ada WA-nya, ya kan? Kalau perlu ada AC-nya, ada kulkasnya, ada kipas anginnya gitu kan? Kalau perlu ada toiletnya gitu kalau perlu. Saking pengen lengkapnya, tapi dia tidak bisa beli pulsa apa kuota. Kalau ada kuota, gayanya minta ampun, ya. Tidak ada kuota, merengek sama ibunya, ya, "Ma, kuota dong," gitu kan? Pada usia ini, ya. Diajak kondangan sudah mulai susah Bu. Ibu punya anak SMA, ajak kondangan, nggak bakal mau Bu. Udah itu urusan ibu sama bapak, ya kan? Dia punya urusan sendiri. Nih, yang ketiga, usia 21 sampai 35 tahun, ini seperti jari tengah. Jari tengah. Lihat fisiknya paling tinggi dia, sudah bisa berdiri sendiri Bu. Dia punya penghasilan, punya kedudukan dia. Maka di Jawa itu hitungan kalau sudah 21 tidak 20 siji tapi likur kan. Selikur, lolikur, telulikur kan itu kan. Habis itu 25 bukan limang likur tapi selawe, ya kan? Likur tuh lingkuh nang kursi, punya kedudukan, punya jabatan, punya penghasilan. Kalau selawe seneng-senengi lanang karowe. Nah, itu urusan nikah tuh itu. Gitu. Ya, nanti usia setelah 40 itu udah 40, enggak 50 tapi seket, seneng ketonan, seneng pakai keto, seneng pakai peci, pakai topi. Habis itu swida, sejatine wis wancine tindak ke alam berikutnya. Itu kan. Nah, ini usia 21 sampai 35 itu seperti jari tengah. Lagi fisiknya lagi tinggi-tingginya, lagi kuat-kuatnya Bu. Tapi mohon maaf, ini adalah simbol ketidaksopanan. Bu yang gaul ya, kalau saya begini ditampar orang Bu. Ya, karena simbol ketidaksopanan. Usia segini 21 ya, yang likur-likur itu, dia punya penghasilan, sudah mandiri secara ekonomi, tapi tata keramanya masih kurang. Gerusa-gerusu. Gak mau menghormati yang tua karena dia lebih bisa segala macam. Nah, nanti usia 36 sampai 45 ini seperti telunjuk Bu. Lihat, 36, 45 seperti telunjuk. Lihat nih. Fisiknya sudah turun lagi Bu. Iya kan? Sudah turun lagi. Maka olahraga pun dia sudah tidak berani lagi, voli, futsal, bulu tangkis pun kalau mau dia double, gak berani single lagi. Sudah berkurang. Lari maraton sudah nggak kuat lagi kecuali Pak Marianto ya. Pak Marianto hebat ya, udah juara itu. Ya sering masuk TV gitu kan. Nah, yang kebanyakan begitu.
Tapi manusia itu semakin tua umurnya, kekuatannya bukan pada fisiknya, pada pengaruhnya. Maka nyuruh itu dengan telunjuk. Ayo bersihkan, ayo angkat, gitu kan? Tuh yang itu, gitu. Usia itu bukan fisik lagi yang diandalkan, tapi pengaruhnya, manajershipnya, leadershipnya. Nanti usia 46 tahun itu seperti jempol, Bu. Fisiknya lihat, ya kan? Makin gembrot gitu ya, fisiknya lihat tuh. Ini orang Jawa bilang setu legi setengah tua lemu tur ginu-ginu gitu ya. Orang Jawa ini lihat jempol, olahraganya nggak bisa macam-macam, pasti paling golf ya, senggol mendelep gitu ya. Nggak bisa ke macam-macam. Fisiknya semakin lemah. Tapi ibu mohon diperhatikan, mukanya jempol ini bisa adu dengan muka yang lain, tapi yang lain nggak ada yang bisa, Bu. Nih telunjuk dengan kelingking nggak bisa, telunjuk ini, tapi jempol bisa semua nih. Ya, inilah menggambarkan bahwa manusia di level ini sudah menjadi manusia dewasa yang bisa mengayomi semua jenis usia. Kenapa? Karena dia pernah jadi anak-anak, pernah jadi remaja, pernah jadi orang dewasa. Nah, tapi ini baru ilustrasi dari perkembangan umur jasmani. Karena jasmani itu linear, sementara umur rohani itu sirkular, bisa naik turun, yazid wa yankus, al-iman yazid wa yankus. Maka sekarang banyak orang tua tapi tidak dewasa. Lo iklan di baliho itu, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Nggak ada lu, nggak rame, gitu kan? Gitu. Nah, jadi apa namanya? Ini saya harus percepat aja waktunya kita ya. Nah, ini sekalian, yang harus kita pahami di tahap perkembangan anak, kemudian perlindungan terhadap tindak kekerasan, komunikasi efektif dan disiplin positif. Ini ada dari Sayyidina Ali, rumus parenting itu. Ya, yang 7x3 itu. Apa kata Sayyidina Ali? Membimbing anak itu, mengasuh anak itu, 7 tahun pertama perlakukan dia layaknya seorang raja. 7 tahun pertama. Apa-apa dilayani, mandi dimandiin, ya. Apa makan disuapin, dilayani dosa itu. Ya, kira-kira sampai SD kelas 1, kelas 2 lah. Gitu. Pada usia itu, ya. Tapi ada syarat dan ketentuan nanti. Tetap tidak semua permintaannya dipenuhi selama ini masuk akal. Ya. Kalau anak usia 7 tahun minta motor ninja, ya jangan dikasih, ya, karena belum waktunya. Nah, nanti di 7 tahun kedua berarti masuk ke usia yang masuk mau ke 8 sampai ke 14 tahun, perlakukan dia seperti ibarat tawanan perang. Tawanan perang itu ada ketentuannya keras sekali. Syarat ketentuan berlaku. Semuanya diatur, dikawal, diapi segala macam. Dia pakai gadget, tetapi penggunaannya didampingi. Dia nonton TV, tapi penggunaan TV didampingi. Terus dikawasi terus segala macam. Ibu, anak-anak usia ini mungkin ada yang sudah dikasih HP sama orang tuanya. Kalau saya memberikan HP pada anak tuh pada ulang tahun ke-17, kejam banget memang. Ulang tahun 17 baru anak saya dikasih HP. Ya, kenapa? Karena masuk pondok aman. Masuk pondok kan nggak boleh, ya kan? Nggak boleh bawa HP. Nanti pulang ke rumah baru boleh main game, tapi cuma 1 jam saja. Itu pun dengan syarat. Anak saya waktu SD boleh ketika dia kelas 4 pakai main game setiap hari Ahad saja. 1 jam, itu pun dengan syarat sholat subuhnya harus ke masjid. Kalau nggak ke masjid tidak boleh, gitu. Ya. Dan alhamdulillah bisa nurut. Seperti ibarat tawanan perang, semuanya diatur. Jangan dilepaskan begitu saja. Nanti di 7 tahun yang ketiga berarti masuk 15. Ya, 7, 14, 15 tahun sampai 23 seperti teman, banyak diajak ngobrol, banyak diajak diskusi, semuanya dia terlibat dalam pengambilan keputusan. Kalau
masih di bawah 7 tahun, beli baju orang tua yang menentukan baju yang mana. Tapi kalau sudah usia belasan begini, ya, dia diajak. Tapi kita tetap harus kan. Kalau perempuan, kerudung mana yang boleh, mana yang tidak boleh, pakai celana yang boleh, yang tidak boleh, ditentukan. Orang tua mendampingi, dia boleh bebas memilih yang mana pun, tapi kita memberikan masukan-masukan. Dan ini memang fase-fase berat di fase-fase ini, karena dia pengetahuannya lebih jauh daripada orang tuanya. Hari ini sekalian, lebih baik kita kalau boleh milih, lebih baik dikatakan orang tua yang kuno dibanding yang kebablasan. Terlalu permisif, repot, tapi jangan membiarkan terlalu juga menjadi repot hari ini. Maka yang terbaik memang kalau pendidikan usia SMP SMA itu di pesantren, ya, walaupun ada memang pesantren yang menyimpang, ada, kita tidak menutupi itu, tetapi itu yang terbaik. Kata orang di pesantren mahal, saya mengatakan justru jauh lebih murah. Pesantren itu biayanya kalau di mu'alimin saja cuma 1.750.000 sebulan, dapat makan, laundry, tidur segala macam. Ya, anak-anak tidur satu kamar 14 orang, gitu ya. Rame banget, temannya banyak, gitu. Tapi di rumah sekamar sendirian, dia SPP-nya mungkin cuma 500.000, tapi biaya antar jemputnya atau biaya dia pakai sepeda motornya, resiko pergaulannya jauh lebih tinggi. Memang berat di usia-usia ini. Nah, saya harus percepat karena tema kita sampai 7. Sementara waktu tinggal ya berapa menit lagi, Bu? Biasa kalau ibu ditanya, ya? Nanti ada 15 menit, nanti ada tanya. Oh, siap ya. Saya percepat kalau begitu, Bu, ya. Baik, kita masuk ke sini. 7 prinsip mengasuh anak itu. Yang pertama adalah penerimaan yang tulus. Nah, ibu sekalian, salah satu kunci kebahagiaan dalam hidup yang disabdakan Rasulullah SAW itu adalah sikap ridho dan ikhlas dalam hidup. Apa ibu tahu bedanya ridho dan ikhlas? Ya, ridho dan ikhlas bedanya apa? Ridho itu menerima apapun yang terjadi pada kita, walaupun yang kejadian itu tidak kita sukai. Contoh, kita diberi sakit oleh Allah. Apa orang mau sakit? Tidak mau. Tapi kalau itu harus sakit, maka kita nerima itu namanya ridho. Ya. Ikhlas apa? Ikhlas itu adalah sikap mental, ya, yang menerima sesuatu yang hilang dari kita. Contoh, hilang tenaga itu ikhlas. Ya, keluar uang untuk infak itu ikhlas. Ya, keluar waktu, hilang waktu untuk kegiatan itu ikhlas. Itu bedanya. Jadi ridho itu menerima sesuatu yang datang kepada kita, yang kedatangannya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Ikhlas itu menerima sesuatu yang keluar dari kita, gitu. Apapun itu, baik harta, pikiran, tenaga. Itu ridho dan ikhlas. Kuncinya ridho dan ikhlas. Nah, saya tanya sekarang, ibu punya suami itu, terhadap suami itu ridho apa ikhlas? Ridho. Wah, berarti ada yang tidak disukai dari suami itu, ya. Apa, Bu? Ikhlas. Oh, berarti bisa berbagi dengan yang lain. Ya, apa Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Orang di sekelilingnya bertanya, bagaimana cara orang tua membantu anaknya, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah ada 4. 1, dia menerima yang sedikit darinya. Ya, apa yang sedikit darinya? Berarti kekurangannya. Kita melihat anak itu ada kekurangannya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kalau dia menerima, dia ridho dengan itu, dia mampu mengeksplor kelebihannya. Karena less is more. Kekurangan itu kelebihan. Ibu tahu kan cerita orang tuanya Putri Aryani dulu ketika tahu anaknya, menurut dia punya kekurangan. Ya, apa kekurangannya? Tunanetra. Orang tuanya, bayangkan, Bu, ini anak pertama. Bagi kakek neneknya ini cucu pertama dari pihak istri maupun dari pihak suami. Dia secara ekonomi cukup berkemampuan. Lahir cucu pertama yang kondisinya tunanetra. Dia ikhtiar berobat kemana-mana, uang miliaran dikeluarkan semuanya untuk supaya apa? Supaya anaknya bisa melihat. Ikhtiar habis-habisan. Habisnya banyak sekali.
Yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah dialog dengan anaknya mengatakan, "Mah, saya cukup nyaman kok dengan kondisi ini." Ya. Lalu kemudian orang tuanya mengalihkan alokasi anggaran itu yang tadinya untuk berobat itu dialihkan untuk pendidikannya, karena ketika kelihatan anaknya itu punya potensi di bidang musik. Duit tetap dikeluarkan, tapi orientasinya tadinya untuk mengobati supaya melihat, yang sekarang mengeksplor kelebihannya. Itu dia menerima kekurangan anak itu, menerima yang sedikit darinya, lalu dia melihat pasti ada kelebihan. Allah itu kan menciptakan kita maha sempurna sekalian, maha sempurna. Cuma kita aja yang membatasi persepsi kita tentang kesempurnaan. Ngapunten Bu, definisi cantik saja orang Indonesia sama orang Maroko berbeda. Orang Indonesia cantik itu kalau wanita langsing, ya langsing, kulitnya putih, gitu kan, kuning langsat segala macam, begitu kan Bu? Sehingga orang Indonesia mati-matian mempertahankan kelangsingannya, bukan kelangsungannya, kelangsingannya. Bahkan wanita cepat tersinggung begitu dia agak gede sedikit bodinya, ngomong sama suaminya, "Pak, maaf ya, sekarang mama sudah tidak langsing, mama sudah gembrot," gitu kan. Isinya bilang begitu tuh ketika bercermin. Lalu suaminya mengatakan, "Pancen koma," nesu dia. Saya seringkali bilang sama suami-suami, kalau istrinya bilang begitu, bilang aja, jangan bilang pancen, dia akan tersinggung, karena kalau wanita memang begitu. Dia tidak mau dikonfirmasi, cukupnya dibohongin sukanya. Apa? "Ma, tenang aja, langsing gembrot itu langsing yang tertunda." Begitu. Nah, berat ini memang berat menerima kekurangan yang menurut persepsi kita, padahal di mata Allah tidak ada yang kurang, semuanya sempurna. Allah itu menciptakan kita itu dengan sangat sempurna. Penglihatan kita, Ibu, maaf, kita ini secara tasawuf ada yang disebut basor, penglihatan, ya, basor. Ada basariyah. Penglihatan kasat mata, menurut kasat mata mungkin itu kurang, tetapi basariyahnya itu mungkin sempurna. Ya. Ibu, saya tanya, yang jadi suami Ibu sekarang itu cinta pertama apa bukan? Mumpung gak ada suami, teruskan aja. Ayo Bu, yang jadi suami Ibu sekarang cinta pertama bukan? Wah, jujur. Memang berdasarkan penelitian Bu, 75% yang jadi pasangan itu bukan cinta pertama. Yang di Arab gak pernah datang, ya, yang ditolak berkali-kali karena nelateni malah jadi, gitu kan? Gitu. Ini bisik-bisik, asas rahasia aja Bu ya, rahasia. Saya aja Bu, sebenarnya Bu, pengennya nikah tuh sama Desi Ratnasari atau sama Syahrini, gitu kan? Pengennya, gitu. Tapi kata Allah, "Ansori, ngaca, cuci mukamu, gajimu berapa? 5 juta sebulan itu dipakai Syahrini sekali ke salon habis, gak cukup makan, gak cukup. Seperti kamu itu cocoknya bukan Desi Ratnasari, Desi Wonosari." Dikai gaplek sama tiwul aja aman, gitu. Selesai, gitu. Ya. Nah, di Maroko ternyata cantik itu bukan langsing, justru gemuk Bu. Ya, maka orang Maroko itu kalau punya istri gemuk itu bahagia luar biasa, sukses. Sukses. Bu, yang gemuk-gemuk pindah ke Maroko coba, laris tuh. Orang Indonesia itu Bu, orang Indonesia apa? Cantik itu harus langsing, sehingga dia terpengaruh oleh iklan di TV. Ya, kalau begitu masalahnya apa? Yang jadi masalah itu cantiknya sendiri apa persepsi tentang kecantikan? Persepsi tentang kecantikan, dan persepsi itu diciptakan oleh kita sendiri, itu masalahnya. Otak kita ini, lagi-lagi Bu, otak kita ini gawan bayinya memang tidak ada kalimat negatif, nanti akan disentuhkan. Nggak ada, semuanya positif, semuanya perintah. Ya, sebagai bukti Ibu lagi bawa mobil nih, lagi nyetir,
Di depan ada tulisan, baliho gede tulisannya. Apa tulisannya? Jangan tengok ke kiri. Ibu tahu kan? Larangannya tahu kan? Ibu nengok nggak? Nengok. Di kalimat kita, di otak kita nggak ada kalimat negatif, yang kedengaran belakangnya doang. Ibu nanti ketika ngasuh anak itu, Bu, ya, ngasuh anak itu, kata-kata larangan itu di otak anak nggak pengaruh, Bu. Nah, jangan hujan-hujanan ya. Nah, hujan-hujanan betulan loh, Bu. Nah, jangan main air ya, main air betulan. Ibu kalau pengajian tuh, Bu, jangan lupa ya besok pengajian, lupa betulan. Bu, jangan terlambat ya pengajian, lambat betulan. Ibu sama suami seringkali mengucapkan, Pak, jangan selingkuh ya, Pak, jangan selingkuh ya, selingkuh betulan. Otaknya begitu. Ya, kalimatnya. Nah, satu, menerima yang sedikit darinya. Kita bersyukur pada Allah, ya Allah, terima kasih Engkau beri saya kepercayaan. Karena di luar sana banyak orang seusia saya bahkan belum punya anak sampai sekarang. Ya, memang anak saya ini di mata saya ada kekurangan, tapi pasti banyak kelebihan yang Engkau titipkan. Engkau memberikan ini pada saya, tidak semua orang diberikan hal yang sama dengan saya. Berarti Engkau percaya saya bahwa saya bisa menerima amanah dengan sebaik-baiknya. Bimbing saya untuk menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Berikan saya petunjuk dan taufik-Mu ya Allah. Gitu, Bu. Ya Allah, terima kasih Engkau kasih saya suami. Setorannya kecil banget setiap harinya ya Allah, tapi permintaannya banyak banget. Terima kasih ya Allah, karena dengan ini mungkin ini salah satu cara darimu agar saya dapat mendapatkan pahala dalam keluarga. Mungkin sholat saya kurang, tahajud saya kurang, mungkin dengan cara melayani suami dengan sebaik-baiknya, ini jalan surga bagi saya. Enak kan? Keluarga itu kuncinya dua, syukur dan sabar, ya kan? Syukur dan sabar. Kalau ibu-ibu tuh hanya dua tuh ya dalam keluarga tuh. Kalau ada masalah dengan suami, dua caranya. Satu, ngalah. Yang kedua, ngalih. Ya, ngalah aja dulu, ngalah. Ya, kalau nggak bisa ngalih. Ya, kalau nggak bisa ngalah terus ya ngalih, selesai. Itu kan. Bukan pindah ke lain hati, tapi juga pindah ke lain body. Ya, repot tuh kan. Nah, pertama. Yang kedua, memaafkan yang menyulitkannya. Ya, jangan tuntut anak kita itu mengerjakan sesuatu seperti yang bisa kita lakukan. Karena memang bagi dia, ya bagi kita mungkin nyuci mobil itu mudah, tapi bagi anak-anak usia SD, bagi dia susah untuk membersihkannya. Jangan paksa itu. Anak-anak suruh sholat tekun seperti orang tua, ya angel. Yang namanya anak-anak tuh seneng ketika dia rame, gitu, seneng. Gitu. Nah, kemudian tidak membebaninya. Anak kita dipaksa ranking 1 aja di sekolah. Ya tidak mungkin semua anak ranking 1. Pasti ada yang lain. Gitu. Jangan dipaksa sesuai dengan permintaan kita. Masalahnya kan di persepsi. Ini ada ibu masuk kamar, anaknya gitaran terus, brang-breng di kamar. Ibunya nesu sama anaknya, "Kamu tuh dari pagi gitaran terus, kapan lagi sinau?" Anaknya bilang, "Bu, aku yuk lagi sinau." Sinau apa? Sinau gitaran. Iya. Kita, persepsi kita, yang namanya belajar itu duduk di atas meja, ada buku di situ. Yang namanya sekolah itu bagi kita adalah ada ruangan belajar, ada dindingnya, ada guru di depannya. Ya. Yang namanya kerja menurut kita, Bu, yang bekerja menurut kita itu pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala pening, pegang pantat, segala macam lah, susah. Gitu. Lah, anak sekarang kerjanya tidak seperti yang persepsi kita. Sekarang tuh rebahan dalam kamar dapat duit. Ya, kan begitu. Itu masalahnya. Nah, yang keempat, tidak pula memakinya. Jangan dikit-dikit dimaki, jangan dikit-dikit dimarahi. Karena bisa jadi persepsi anak dengan orang tua berbeda. Di Medan tuh, ada di Madura itu. Ini cerita di Madura nih ya. Ada anak ditanya sama bu guru, "Cung, Pancasila ada berapa, Cung?" Dijawab sama dia, 6, Bu. Gurunya marah, tampar sebelah kanan. Si Kacung mikir, mungkin kurang itu. "Berapa Pancasila?" 7, Bu. Tampar sebelah kiri.
Berapa Pancasila? 8 Bu, tampar set. Nangis pulang ke rumah, oh nangis. Kata ibunya, Cong kacong, kamu sekolah kok malah nangis tak ya? Kenapa? Bu, ibu punya guru kok galak sekali. Kenapa? Nanya Pancasila dijawab 6, tampar sebelah kanan. Tanya 7, tanya sebelah kiri, jawab 8, tampar lagi sebelah kanan. Nah, kita kucuk. Ibunya senyum, Cong kacong. Pancasila udah jelas, panca itu artinya 5. Sila itu artinya dasar. Kalau ditanya Pancasila ada berapa, kamu jawab saja 5. Anak yang mengatakan, Bu, ibu, jangankan 5 Bu, 8 aja masih ditampar Bu. Karena dia berpikir, oh mungkin kurang banyak. Ya, jangan memaki, mungkin persepsinya dia berbeda. Di Medan, si Ucok dibilang sama gurunya, Ucok, kau ukur tinggi tiang bendera berapa meter itu, Cok? Ya, nyuruh ngukur tingginya tiang bendera ada berapa meter. Lalu si Ucok apa caranya? Naik ke atas bendera tuh, naik ke atas. Yang tinggi tiang bendera lurus begitu jadi jadi melengkung begini. Dia turun semeter, 2 meter, 3 meter, itu sampai 12 meter. Dibilang gurunya, liatin ini Ucok nih, kalau jatuh biaya perawatan lebih mahal daripada hasil kerjanya. Dipanggil, Cok sini. Dibilang, bodoh kali kamu, Cok. Kenapa? Kamu ngukur tinggi tiang bendera tidak perlu naik. Kamu cukup ambil aja colokannya, kan dia jatuh. Kamu tinggal itu tidak perlu naik. Bodoh kali kamu, cara kerja tidak benar. Si Ucok jawab bilang, Pak, yang bodoh itu Ucok apa Bapak? Loh kok bisa? Bapak nyuruh apa? Nyuruh tinggi tiang bendera. Tinggi itu begini Pak. Kalau sudah begini panjang namanya Pak. Jadi kalau Bapak nyuruh tinggi tiang bendera, Ucok harus naik. Kalau Bapak nyuruhnya ngukur panjang tiang bendera, baru jatuh. Ibu, ini baru 1 prinsip dari 7 prinsip. Berarti masih ada 6 prinsip ya yang belum dibahas. Kita akan bahas kalau diundang lagi. Ngapunten.